siswa sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dengan materi pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pernahkah kamu mengamati kaca spion? Ibu yakin kalian sering melihat kaca spion dan mengamatinya. Nah, kaca spion itu adalah cermin lengkung. Apa itu cermin lengkung? Cermin yang permukaannya melengkung. Nah, cermin lengkung yang kita pelajari adalah cermin lengkung yang sederhana, yaitu berupa cermin yang berbentuk silinder dan cermin yang berbentuk bola. Cermin cekung dan cermin cembung itu adalah cermin lengkung sederhana yang berbentuk cermin bola. Jadi cermin cekung dan cermin cembung itu adalah permukaannya berbentuk bola. Permukaan yang berbentuk bola itu ada dua. Ada cermin yang irisan permukaan bolanya mengkilap di bagian dalamnya. Itu yang disebut dengan cermin cekung. Dan ada cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar. Itu yang disebut dengan cermin cembung. Nah, anak-anak ibu sudah bisa membedakan cermin cekung dan cermin cembung apabila dilihat dari permukaan yang mengkilapnya, apakah di dalam dan apakah di luar. Pada kali ini pembahasan kita fokus kepada cermin cekung. Nah, apa saja unsur-unsur pada cermin cekung itu? Nah, kita perhatikan gambar yang ibu tayangkan ini. Di sini ada nampak sumbu utama atau yang disebut dengan M. Ada F, ada O. Nah, kita akan ikuti selanjutnya. Bahwasanya unsur-unsur pada cermin cekung adanya pusat kelengkungan cermin. Apa itu pusat kelengkungan cermin? Yaitu titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Nah, pusat kelengkungan cermin disimbolkan dengan M. Jadi ini di sini dia letaknya. Pusat kelengkungan cermin ada pada M ini. Atau disebut juga dengan sumbu utama. Berikutnya ada unsur vertex. Apa itu unsur vertex? Nah, titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Nah, ini dia. Disimbolkan dengan O. Jadi ini adalah vertex. Selanjutnya ada namanya titik api atau yang disebut juga dengan fokus, yaitu bertemunya sinar pantul dan sinar datang sejajar dengan sumbu utama, disimbolkan dengan F. Selanjutnya ada jari-jari kelengkungan cermin, yaitu jarak dari vertex O ini ke pusat kelengkungan cermin, ke sumbu utama. Ini disimbolkan dengan R. Jadi dari O, dari vertex ke M atau pusat kelengkungan cermin itu disimbolkan dengan R, yaitu jarak. Maka di gambar nampak di sini ini R, 2F sama dengan 2R. Nah, jarak fokus. Jarak fokus adalah jarak dari vertex ke titik api atau ke titik fokus. Nah, ini disimbolkan dengan F. Maka dapat dinyatakan bahwasanya F artinya jarak fokus. Nah, sama dengan 2 kali R. Jadi
F ini 2 kali dari F, itu adalah R. Nah, bagaimana pemantulan pada cermin cekung? Bagaimana bentuknya? Nah, kita ingat bahwasanya hukum pemantulan cermin pada cermin datar itu juga berlaku pula pada cermin cekung. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini adalah gambar pemantulan pada cermin cekung. Kita lihat. Pada cermin cekung, bagaimanakah dengan garis normalnya? Nah, garis normal itu kita ketahui bahwasanya garis yang menghubungkan titik pusat lengkung. Titik pusat lengkung cermin berarti M dengan titik jatuhnya sinar. Nah, pada cermin cekung, garis normalnya ini berubah-ubah tergantung pada sinarnya. Kita contohkan. Misalnya, jika sinar datangnya dari K, ini sinar datang dari K, mengenai cermin cekung di B, nih, maka garis normalnya adalah MB. Jadi inilah garis normalnya. Nah, dan sudut datangnya adalah K, B, M. Jadi ini sudut datangnya. Nah, artinya ini kan sudut datang sama dengan sudut pantul. Begitu juga selanjutnya. Jika sinar datangnya adalah K mengenai cermin di D, di cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah D, DM. Ya, ini dia, DM. Maka sudutnya adalah sudut K, D, M. Nah, ini sudutnya. Ya. Nah, harus kita ketahui bahwasanya cermin cekung ini memiliki sinar-sinar istimewa. Kita perhatikan sinar-sinar istimewanya ada 3. Yang pertama sinar istimewanya adalah jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar pantulnya melewati titik fokus. Selanjutnya, sinar istimewa yang kedua. Jika sinar datang melewati titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa berikutnya, yaitu sinar istimewa yang ketiga. Jika sinar datang melewati sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui sumbu utama juga. Nah, jadi anak-anak ibu semua, itu yang perlu dipahami, diperhatikan, ibu ulangi. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar istimewa yang pertama. Yang sinar istimewa kedua, jika sinar datang melewati titik fokus, maka akan dipantulkan melalui sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, jika sinar datang melalui sumbu utama,
di titik M, maka akan dipantulkan tetap melalui sumbu utama di titik M. Itu sinar-sinar istimewa yang akan kita gunakan untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung. Nah, mari kita coba melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung berdasarkan gambar. Kita lihat. Nah, jika benda berada pada jarak lebih dari R. Nah, kita ketahui lebih dari R ini di mana dia berada. R ini adalah jarak. Nah, di sini. Salah Ibu, bukan. Berarti lebih dari R. R itu adalah dari vertex ke M. Nah, berarti berada di sini. Bendanya berada di sini. Jika benda berada lebih dari R, benda berada di sini, maka sinar-sinar istimewanya kita lihat. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, maka terbentuklah potongan dari sinar pantulnya. Nah, disinilah terbentuk bayangan. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika benda berada di titik fokus F. Nah, benda berada di titik fokus F. Ini dia bendanya. Maka sinar istimewanya, apabila sinar datang sejajar sumbu utama, maka dipantulkan melewati titik fokus. Dan sinar datang melalui sumbu utama, maka tetap dipantulkan melalui sumbu utama. Nah, bagaimana pembentukan bayang ini? Dia hanya lurus. Nanti akan kita bahas. Kita lanjut lagi. Nah, jika benda berada di antara cermin dan F. Nah, benda berada di sini. Ini cermin, ini F. Maka sinar istimewanya jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Dan jika sinar datang melalui sumbu utama, maka akan dipantulkan kembali melalui sumbu utama. Maka ada perpanjangan dari sinar pantul di belakang cermin, maka akan terbentuk bayangan. Nah, dari keberadaan benda di depan cermin maupun di belakang cermin, maka dapat dinyatakan bahwasanya pembagian ruang pada cermin. Nah, jika benda berada di antara cermin dan titik fokus, maka itu dinamakan ruang 1. Jika benda berada di antara titik fokus dan titik sumbu utama atau M, ini adalah ruang 2. Jika benda berada di belakang sumbu utama atau melewati M ini, maka di ruang 3. Dan jika benda berada di belakang cermin, maka disebut atau dinamakan dengan ruangan 4. Nah, untuk perhitungannya, menurut dalil Esbach, jumlah ruang benda dengan ruang bayang itu akan berjumlah 5. Artinya, jika ruangan benda ditambah dengan ruang bayangan, maka akan hasilnya 5. Bagaimana penerapannya? Nah, mari kita ikuti dari awal. Nah, ini adalah di depan cermin. Benda terletak di
ruangan 4, di ruang 3, yaitu jaraknya lebih dari R. Setelah sumbu utamanya M. Nah, di sini berada bendanya. Berarti dia berada di ruang 3. Dan bayangan yang terbentuk kalau mengikuti dalil S-bah tadi berada pasti di ruang 2. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, bagaimana bayangan yang terbentuk apabila kita melihat berdasarkan dalil S-bah tersebut? Artinya, bayangan yang terbentuk itu lebih kecil dari benda. Karena 3 ditambah 2. 3 besar, 2 kecil. Jumlahnya memang 5. Berarti kita mengingatnya, kalau bayangannya itu penambahnya kecil, berarti bayangannya terbentuk adalah kecil. Kita akan mudah mengingatnya. Dan bayangan tetap berada di depan cermin dan terbalik. Berarti bayangannya adalah nyata. Nah, kemudian benda di titik fokus F. Benda di titik fokus F benda di titik fokus F ini tidak di ruang 1, tidak di ruang 2, tidak di ruang 3, dan tidak pula di ruang 4. Berarti jika diteruskan sinar pantulnya di belakang cermin, tidak akan bertemu, dia tidak akan terbentuk bayangan. Ini berarti bayangannya disebut tak terhingga. Nah, kita kembali. Jika benda di antara cermin dan F. Nah, berarti benda berada di ruang 1. Nah, ingat dalil S-bah tadi. Jika benda berada di ruang 1, berarti kita harus mengingatnya pasti bayangannya di ruang 4. Karena 1 tambah 4 adalah 5. Nah, 1 kecil, 4 besar. Berarti bayangannya pasti akan besar. Begitu kita mengingatnya. 1 tambah 5 ada 1 tambah 4 adalah 5. Maka bayangan terbentuk berada di belakang cermin, diperbesar maya karena dia tegak. Itulah bagaimana cara melukiskan bayangan pada cermin cekung dengan menggunakan sinar-sinar istimewa. Dan untuk membaca sifat-sifatnya, kita ingat dalil S-bah tadi. Nah, kita lanjut persamaan cermin cekung. Dalam persamaan cermin cekung ini, kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara jarak benda ke cermin dan jarak bayangan ke cermin dan panjang fokus. Dapat kita buatkan persamaannya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Dengan ketentuan bahwasanya F itu adalah jarak fokus, satuannya dalam sentimeter. S adalah jarak benda ke cermin, satuannya adalah sentimeter. Dan S absen adalah jarak bayangan atau dari layar ke cermin, satuannya dalam sentimeter. Sedangkan perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung adalah M sama dengan H absen per H sama dengan S absen per S. Ini adalah garis mutlak. Dengan ketentuan bahwasanya M itu adalah perbesaran, S adalah jarak benda ke cermin, H adalah tinggi benda, S absen adalah jarak bayangan ke cermin, dan H absen adalah tinggi bayangan. Dengan catatan di sini, jika H absennya positif, berarti bayangannya tegak atau disebut juga dengan maya. Jika H absennya negatif, maka bayangannya terbalik, disebut juga dengan bayangan nyata. Sekarang
Mari kita pelajari contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Jadi kita ingat ini sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Berarti ini kita ketahui adalah S-nya. Kita ketahui S sama dengan 10 cm. Kemudian jarak fokus. Jarak fokus cermin 6 cm. Berarti F-nya sama dengan 6 cm. Nah, ditanya tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nah, berarti yang ditanya adalah S aksennya. Maka dapat kita buatkan persamaannya S/F sama dengan S/S ditambah S/S aksen. Nah, jadi S/F-nya adalah berarti S/6 sama dengan S/10 ditambah S/S aksen. Maka ini dapat kita buat S/6 dikurang S/10 sama dengan S/S aksen. Dapat kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Kalau ini 6, dapat kita buat 30. 6 kali 5, 30. Kita jadikan penyebutnya 30. Kita hapus dulu. Penyebutnya 30. Ya. 10 kali 3 30. Nah, ini dapat kita selesaikan bahwasanya 30 sama dengan
S absen. Nah, ini dapat kita selesaikan bahwasanya 30 per 5 kurang 3, 2. Nah, sama dengan S absen. Jadi S absennya sama dengan 30 bagi 2, 15. Nah, itu bayangan yang terbentuk. Nah, sekarang kita cari perbesarannya. Perbesarannya M, gunakan persamaannya sama dengan S absen per bayangan mutlak per garis mutlak. Maka kita selesaikan. S absennya 15 bayangannya adalah 10, maka perbesarannya adalah 15 bagi 10, 1,5. Nah, itulah hasil dari soal yang kita cari. Nah, sekarang diminta nyatakan sifat-sifatnya. Nah, kita coba lagi. Nyatakan sifat-sifatnya. Nih, ini sekarang. Berarti untuk menyatakan sifat-sifatnya ini, kita buat gambarnya supaya memudahkan kita. Memudahkan kita mencari sifat-sifatnya atau menentukan sifat-sifatnya. Ya, kita coba di sini. Nah, kita buat dulu garis. Kemudian ini adalah cermin cekungnya. Kita letakkan. Nah, kita buat titik fokus dan sumbu utamanya. Kita letakkan bendanya tadi berada di antara titik fokus dan sumbu utama. Kemudian sinar datangnya kita tandai. Kalau ini sinar datangnya, kita menggunakan sinar istimewa. Sinar datang. Datang. Selanjutnya sinar ini adalah sinar pantul. Jadi sinar datangnya melalui
sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya, sinar datangnya melalui titik fokus. Ya. Maka dipantulkan istimewanya melalui sumbu sejajar dengan sumbu utama. Nah, kita perhatikan sudah terjadi perpotongan dari perpanjangan sinar pantul, maka terbentuklah bayangan. Nah, dari sini dapat kita lihat bayangan yang terbentuk, di mana posisinya, bagaimana bentuknya. Dapat kita nyatakan bahwasanya bayangan terbentuk adalah terbalik di depan cermin. Bayangan itu bersifat nyata dan dia diperbesar. Ini ruangan antara F dengan M-nya adalah ruangan 2. Ini adalah 3. 2 kecil, 3 besar. Jadi 2 tambah 3 adalah 5, maka sesuai dengan dalil S-bar tadi. Begitu cara kita mengingatnya. Untuk memudahkan kita mencari sifat bayangannya, kita gambarkan dulu. Itu saja anak-anak ibu pelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.